Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Saudara, di dalam perjalanan kekristenan saudara, apakah saudara pernah melihat ketika saudara berdoa, apakah saudara tidak mengalami jawaban doa? Atau ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab seperti yang saudara doakan? Ataukah lebih lagi, ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab lebih dari apa yang saudara doakan? Dan saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami yang ketiga. Tuhan menjawab kita, memberkati kita, menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, lebih dari apa yang kita doakan. Dan tahukah saudara, sebagai Bapa yang baik, Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Maka sebenarnya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kerohanian kita, seharusnya kita mengalami pengalaman-pengalaman di mana doa-doa kita dijawab lebih dari yang kita doakan. Karena Allah rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Mungkin ada saudara yang adalah seorang bapak dan saudara punya anak-anak. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang bapak, apakah saudara punya kerinduan melakukan lebih dari apa yang diminta oleh anak-anak saudara? Saya percaya saudara, setiap kita punya kerinduan itu, berbuat dan melakukan lebih dari yang diminta oleh anak-anak kita. Kenapa kita berjuang bekerja? Kenapa kita berjuang berusaha dan sebagainya? Karena kita rindu melakukannya bagi anak-anak kita, sehingga apa yang belum mereka pikirkan pun kita sudah pikirkan. Kalau kita sebagai Bapa di dunia ini saja berpikir demikian saudara, apalagi Bapa kita di sorga. Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi kenapa seringkali kita tidak mengalami jangankan lebih, jawaban sesuai dengan apa yang kita minta pun kita tidak mengalaminya? Nah, itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami lebih dari yang kita doakan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu
kita renungkan bersama yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat 14 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk saudara dengan sungguh-sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Efesus pasal 3 mulai ayat 14 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana surat ini dituliskan oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dan di dalam perikop ini, saudara, yang mau diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus adalah menyadarkan mereka bahwa Allah yang mereka sembah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mereka doakan, jauh lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan malah. Bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup dan berkuasa mengerjakan perkara-perkara besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Saudara, dalam perjalanan jemaat mula-mula, seringkali mereka menghadapi kondisi-kondisi dan tantangan dalam perjalanan kerohanian mereka, dalam mempertahankan iman mereka, dan seringkali tantangan itu membuat mereka undur dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya Paulus seringkali menegaskan kepada jemaat-jemaat yang kepada mereka surat-suratnya dikirim, supaya mereka sadar bahwa Allah itu begitu baik. Dia Allah yang sangat baik, yang rindu melakukan lebih dari apa yang dipikirkan, dari apa yang didoakan. Saudara, demikian halnya hari ini. Dalam segala situasi dan kondisi yang saudara alami, jangan pernah kondisi itu membuat saudara lemah. Jangan pernah kondisi itu membuat saudara undur daripada Tuhan. Karena pada dasarnya yang harus saudara pahami dan sadari adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu melakukan
lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu artinya sebenarnya kita pasti akan melakukan dan melihat, mengalami perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah apa yang menjadi alasan atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Allah campur tangan, Allah bekerja, Allah menyatakan mujizatnya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di dalam perikop ini, saudara. Ada 3 hal yang Paulus sadarkan, yang Paulus ajarkan juga kepada jemaat-jemaat di Efesus, yang harus mereka hidupi, yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami ayat yang ke-20, yaitu di mana Tuhan melakukan lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara, dengan harapan setelah saudara mendengarkan renungan ini, saudara menerapkan firman Tuhan, dan akhirnya saudara akan mengalami perkara-perkara besar lebih dari apa yang didoakan. Dan satu saat nanti, saudara, saya rindu mendengar kesaksian saudara yang saudara saksikan di dalam komentar di channel ini. Perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus kepada umat Tuhan untuk mereka bisa mengalami perkara besar dari Tuhan lebih dari apa yang didoakan. Yang pertama itu ada di ayat 16 dan 17, di mana Paulus berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Saudara, supaya umat-umat Tuhan mengalami lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan, ada yang harus mereka lakukan. Dan itu yang didoakan oleh Paulus, sehingga di ayat 16 ini tadi Paulus berkata, "Aku berdoa." Jadi Paulus sangat berharap supaya itu ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga pada akhirnya mereka akan mengalami jawaban doa lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan. Apa yang harus ada pada mereka, saudara, di mana Paulus mendoakannya, yaitu di mana dia berkata, supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Dan ayat 17 dikatakan, supaya kamu berakar dan berdasar. Jadi bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, dalam perjalanan kerohanian kita, kita mengalami perkara besar lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan? Kuatlah di dalam Tuhan, teguhlah di dalam Tuhan, dan berakarlah di dalam Tuhan. Biarlah saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sekalipun mungkin ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang harus kita hadapi dalam perjalanan rohani kita. Biarlah hendaknya kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap tangguh. Tidak ada yang bisa menggoncang kita. Kita berdasar di dalam kasih, di dalam Kristus. Tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Maka dengan kita tetap kokoh dan kuat, dan kita tetap tekun mengiring Tuhan, tetap tekun berdoa, tetap tekun berserah kepada Tuhan, maka dengar saudara, pada akhirnya kita pasti akan mengalami perkara yang dahsyat. Kita pasti akan mengalami mujizat yang dahsyat, lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudara, adakah saudara saat ini merindukan hal ini terjadi?
Adakah kondisi di dalam kehidupan saudara-saudara begitu rindu supaya Allah melakukan mujizat, Allah melakukan perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan malah. Untuk sampai di sana, saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Berakar dan berdasarlah di dalam Tuhan. Jangan pernah bisa digoncangkan dan digoyangkan oleh apapun, oleh pencobaan, oleh masalah, oleh penyakit, oleh persoalan, oleh apapun. Jangan pernah tergoncangkan. Maka saya percaya kita akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat, mengalami perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, ketika mereka tetap kokoh dan tak tergoncangkan, saudara. Saat saya merintis pelayanan, merintis gereja yang sedang saya gembalakan hari ini, saudara, ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Karena daerah tempat saya melayani adalah daerah yang begitu banyak kerusakannya, oleh karena narkoba, oleh karena moral yang rendah sehingga perzinahan begitu banyak terjadi, oleh karena perjudian, perdukunan, premanisme lengkap, saudara. Sehingga untuk merintis gereja di daerah seperti itu, dalam kondisi seperti itu punya tekanan, itu punya kerumitan dan masalah tersendiri bagi saya. Tetapi semenjak saya datang kepada Tuhan dan saya berkata, saya siap jadi hamba Tuhan, mati pun saya siap untuk melayani Tuhan. Sehingga sekalipun prosesnya begitu berat, bertahun-tahun, begitu sulitnya memenangkan jiwa, tetapi saya tetap melangkah dengan satu keyakinan, satu saat aku akan melihat Tuhan melakukan lebih dari apa yang kudoakan. Satu kali Bapak rohani saya, saudara, berkata kepada saya, maukah kamu meninggalkan gereja yang kamu layani saat ini, dan saya akan memberikan salah satu dari gereja yang saya gembalakan. Dia mengembalakan 3 gereja yang sudah mandiri dan gereja yang besar, saudara. Dan dia melihat perjuangan saya yang berat, dan dia melihat ada satu potensi mungkin di dalam diri saya yang bisa dikembangkan, sehingga akhirnya dia berkata bahwa kamu pindah ke sini, kamu tinggalkan pelayanan yang kamu rintis, nanti kita tempatkan orang lain. Saudara, dari sisi pikiran dan keinginan, tidak perlu berpikir panjang, saya ingin meninggalkan gereja ini, saudara, waktu itu yang masih dalam perintisan. Tetapi kemudian saya berkata, saya berdoa dulu. Ketika saya berdoa, akhirnya Tuhan menyadarkan saya akan panggilan Tuhan di sini itu begitu jelas, sehingga Tuhan menyadarkan saya, bisa saja kamu pindah, tetapi mungkin hanya tubuhmu yang akan pindah, tapi hatimu akan tetap tinggal di sini. Atas kesadaran itu, saudara, saya langsung berkata kepada Bapak rohani saya, terima kasih buat tawarannya, tetapi saya tidak akan sanggup pindah. Sekalipun pelayanan ini begitu sulit, begitu banyak pergumulan, begitu beratnya, tetapi hati saya sudah ada di sini, disinilah panggilan saya. Saya takut kalau nanti saya pindah, hanya tubuh saya yang pindah, tapi hati saya masih tetap di sini. Itu akan membuat saya menderita di sisa kehidupan saya, karena saya tidak menggenapi panggilan Tuhan sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Lalu kemudian orang tua rohani saya ini langsung mendukung saya, saudara. Dia menguatkan dan meneguhkan, kalau gitu tetap berjuang. Saya kemudian berjuang, saudara. Begitu beratnya, begitu sulitnya, tapi saya terus melangkah.
ada begitu banyak tantangan. Sebagai hamba Tuhan di gereja yang tidak punya gaji juga, makan untuk sehari-hari juga, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga saya harus melakukan banyak hal. Saya pelihara B2, saudara, untuk saya bisa mencukupkan kebutuhan dan membeli peralatan gereja, kursi tempat jemaat duduk. Saya ingat sekali ketika saya menjual apa yang saya pelihara, saya belikan 30 kursi supaya jemaat bisa duduk. Saya lupa dengan pakaian saya, yang itu-itu saja terus. Saya lupa dengan sepatu saya yang robek dan sebagainya. Saya begitu rindunya melihat jiwa duduk di kursi memuji memuliakan Tuhan. Itu terus berlangkah, saudara. Itu yang terus saya hadapi sampai akhirnya saya melihat dukun-dukun bertobat, saudara. Saat ini ada begitu banyak dukun yang sedang beribadah di gereja yang saya layani. Begitu lama saya berdoa supaya Tuhan mematahkan roh perdukunan, roh okultisme, dan akhirnya dukun-dukun masuk gereja, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lebih dari apa yang kupikirkan Dia lakukan. Begitu lama saya berdoa supaya premanisme dimusnahkan. Sekarang begitu banyak preman-preman yang masuk ke gereja, saudara. Itu semua saya lihat di depan mata saya. Dan akhirnya jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan, lebih banyak jiwa dimenangkan. Sehingga hari ini, saudara, gereja tempat kami beribadah itu terlalu kecil untuk menjadi tempat kami beribadah. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi, karena Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Apa yang terjadi hari ini, saudara, itu jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya doakan. Tapi ternyata itu bisa terjadi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara, Allah sanggup memulihkan dan mengerjakan lebih, bahkan jauh lebih dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Yang menjadi masalahnya adalah atas segala tantangan, persoalan, dan pergumulan yang saudara hadapi, apakah saudara tetap kokoh, teguh, dan berakar, tidak tergoncangkan? Sekalipun seperti yang saya alami, ada tawaran yang jauh lebih enak, jauh lebih indah, tetapi untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan yang sesungguhnya, saya harus kokoh, teguh, dan berakar, tidak tergoncangkan. Dan akhirnya hari ini aku melihat upah dari ketika saya tetap kokoh, kuat, dan berakar. Demikian, saudara, tetaplah kokoh, kuat, dan berakar, jangan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Dan yang kedua, saudara, yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang mereka doakan. Ayat yang ke-18 dan 19 bagian A. Paulus kembali berkata, aku berdoa, karena Paulus begitu rindu jemaat-jemaat di Efesus mengalami lebih dari apa yang mereka doakan. Sehingga Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Hal kedua yang didoakan oleh Paulus supaya jemaat-jemaat bisa mengalami lebih dari apa yang mereka doakan adalah supaya jemaat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan mengenal kasih itu, yaitu kasih yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Saudara, artinya di sini yang Paulus rindukan adalah pengenalan jemaat Efesus terhadap Tuhan, terhadap kasih Tuhan. Begitu banyak orang, saudara, yang datang kepada Tuhan
hanya rindu mujizat, hanya rindu jawaban doa, tapi tidak rindu mengenal Tuhan, tidak haus akan Tuhan. Itu sebabnya wajar kalau mereka tidak mengalami perkara besar, karena pada dasarnya Tuhan tidak bisa mempercayai mereka, karena mereka tidak berusaha untuk mengenal Tuhan, tetapi mereka hanya merindukan dan mengharapkan mujizat. Itu yang menghalangi mereka melakukan dan mengalami perkara besar, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala akal, dan dapat mengenal kasih itu. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Kenallah kasih Kristus, kenallah pribadi Kristus. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasihnya, saudara. Kenallah Tuhan. Karena dengan kita mengenal Tuhanlah, maka kita akan mengalami perkara besar, lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Karena ketika kita semakin mengenal Tuhan, Tuhan juga semakin percaya kepada kita. Dan siapa yang dapat dipercaya dalam perkara kecil, akan dipercayakan perkara besar. Jika pengenalan kita semakin intim dan semakin dalam di dalam Tuhan, maka kita akan dipercayakan, semakin dipercayakan, dan semakin dipercayakan perkara-perkara besar. Itu sebabnya, saudara, kenallah Tuhan. Kita butuh mujizat, tapi jangan kejar mujizat. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kita butuh jawaban doa, tapi jangan kejar jawaban doa. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka Dia akan mempercayakan dan melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara, mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saat ini saudara rindu mengenal Tuhan? Ataukah saudara hanya rindu mengalami mujizat Tuhan dalam saudara mengiring Tuhan? Kalau saudara hanya mencari mujizat berkat dalam pengiringan saudara akan Tuhan, hari ini bertobat, saudara. Saudara tidak akan mengalami perkara besar dari Tuhan, karena Dia melakukannya bagi orang yang berjuang berusaha untuk mengenal Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita melangkah untuk semakin mengenal Tuhan. Kita rindukan Tuhan lebih daripada mujizatnya. Kita rindu mengenal Tuhan lebih daripada jawaban doa dari Dia. Karena jika kita sudah mengenal Dia dan semakin intim dengan Dia, jawaban doa dan mujizat itu hanya bunga-bunga kehidupan hari-hari, saudara. Tuhan akan terus melakukannya, dan melakukannya ketika Dia bisa mempercayai saudara. Itu yang kedua, saudara. Untuk kita mengalami jawaban doa lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan, kenallah Tuhan. Berjuanglah untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 19 bagian B, kembali Paulus berkata, aku berdoa. Sekali lagi, karena dia rindu jemaat Tuhan mengalami perkara yang besar, sehingga dia berdoa, dan dia jelaskan juga kepada jemaat supaya mereka mengalaminya. Apa yang Paulus doakan dan harapkan supaya jemaat mengalaminya, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana supaya mereka mengalami perkara besar, jawaban doa yang lebih besar dari yang didoakan? Dikatakan di sini bahwa mereka harus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya mereka diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus, semakin dipenuhi kepenuhan Allah.
semakin sesuai dengan kehendak Allah, semakin sesuai dengan kebenaran Tuhan, semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Itu yang dimaksudkan di sini, saudara. Jadi bagaimana supaya kita mengalami perkara besar? Kita harus diproses. Kita harus dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi mujizat jangan dikejar, saudara. Keserupaan dengan Kristuslah yang harus kita kejar. Dengan kita semakin serupa dengan Kristus, mujizat hanya akan menjadi bunga-bunga kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan akan kita alami. Saudara akan terkagum-kagum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan atas kehidupan saudara. Kalau saudara siap diproses, dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, kepenuhan Allah itu memenuhi kehidupan saudara. Saudaraku, mari kita koreksi, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi saat ini. Adakah saudara sedang berproses menjadi lebih baik dan menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus? Kalau hari ini saudara belum berproses semakin serupa dengan Kristus, saudara masih lebih suka dengan gaya kehidupan dunia, lebih suka dengan dosa, lebih menikmati dosa daripada diproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dengar saudara, saudara tidak akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengalami perkara besar? Siaplah diproses dan dibentuk supaya kita semakin penuh dengan kepenuhan Allah. Bukan lagi karakter dunia, bukan lagi sifat dunia, bukan lagi pola pikir dunia, bukan lagi keinginan-keinginan hawa nafsu dunia yang memenuhi kita, tapi kepenuhan Allah lah yang memenuhi hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Maka dengan demikian ayat 20 akan terjadi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dia akan melakukan dan mengerjakan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Ketika saudara kita terapkan firman Tuhan ini, yaitu kita tetap teguh, kokoh dan berakar, tidak tergoncangkan apapun situasinya, apapun kondisinya. Yaitu dengan kita memahami dan mengenal Kristus. Betapa tinggi, dalam, lebar dan panjangnya kasih-Nya. Semakin kita mengenal Dia semakin intim, maka kita akan semakin mengalami perkara besar. Dan kemudian yang terakhir, yaitu supaya kita dan jika kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, kita diproses, dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, dan dengan demikian saudara kita akan mengalami perkara besar. Mari saudara terapkan di dalam kehidupan saudara. Terapkan untuk saudara semakin kuat dan kokoh apapun kondisinya, dan untuk saudara semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, saudara rindu mengenal Tuhan, dan kemudian supaya saudara diproses dan semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami akan melakukan perkara besar dan mengalami perkara besar lebih dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Jika di dalam kehidupan kami teguh berdiri, kami kokoh dan tak tergoncangkan dalam perjalanan kerohanian kami. Jika dalam kehidupan kami semakin intim dan semakin mengenal Engkau, dan jika di dalam kehidupan kami diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di malam hari ini. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara.
Kalau dulu dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau
Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi, bahkan
Ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu.
atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi,
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.